Tuhan tahu, amin. Karena dia melihat hati, saudara. Karena itu perhatikan semua yang kita lakukan di dalam dunia ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Segala sikap yang kita tunjukkan itu mesti dengan hati, saudara. Hari ini saya akan berkhotbah tentang profesional sorgawi. Ya. Profesional sorgawi. Saya percaya judul ini menggelitik kita semua. Kenapa? Karena saya percaya kita semua dapat diperhitungkan sebagai para profesional. Ya. Entah saudara karyawan, saudara mungkin businessman, dapat dikatakan saudara masuk dalam kategori para profesional ini. Siapapun kita pasti punya profesi masing-masing. Ya. Nah di zaman modern yang serba canggih ini banyak orang menganggap Alkitab kuno. Menganggap Alkitab nggak relevan lagi dengan masa kini. Prinsip-prinsip keagamaan ataupun prinsip kebenaran Alkitab dianggap hanya relevan pada kehidupan di awal-awal era Masehi, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Maka tidak heran kalau orang-orang di negara-negara yang sudah maju tidak tertarik pada Alkitab. Mereka lebih mengagungkan pikirannya sendiri. Mereka menganggap pikirannya lebih benar daripada pikiran Tuhan di dalam Alkitab. Kemajuan pikiran ini membuat mereka tidak merasa perlu lagi ke gereja. Ya. Orang-orang modern yang menganggap dirinya modern ini merasa terlalu nyaman untuk perlu Tuhan. Ya, mereka enggak merasa perlu Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Jelas tidak, saudara. Ya. Justru di era modern dan canggih seperti sekarang ini, Alkitab semakin relevan dan semakin dibutuhkan. Karena problem manusia secara kualitatif dan kuantitatif semakin banyak dan semakin complicated. Ya. Alkitab membuktikan bahwa prinsip-prinsip kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab ini sukses untuk dijadikan pedoman atau manual kehidupan yang tidak tergoncangkan dan selalu relevan dalam segala zaman dan semua generasi manusia di bumi ini. Alkitab adalah firman Allah. Pikiran-pikiran Allah yang maha tahu, omniscience. Dan juga maha ada, omnipresence. Selalu cocok dan up to date dengan apa yang terjadi di masa yang lalu, apa yang sedang terjadi di masa kini, dan juga demikian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah hari ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan profesi dan pekerjaan kita di bumi ini. Ya. Siapapun saudara, saudara pasti punya profesi. Dan ini akan kita pelajari pagi hari ini. Apa rahasianya supaya kita bisa menjadi profesional di dunia ini, tetapi yang bersifat sorgawi. Ya. Profesional sorgawi yang diurapi dan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, percayakan hidup saudara kepada Allah yang mengenal kita dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita. Ini prinsip pertama yang kita mesti pegang. Sebagai seorang profesional, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang keluarga Allah, anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita perlu mempercayakan hidup ini kepada Allah. Karena dia mengenal kita dan dia sekaligus bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Seperti diketahui pada awal-awal abad Masehi, perbudakan masih ada, saudara. Sehingga hubungan hamba dan tuan ini menjadi perhatian Paulus juga. Ya. Murid-murid Kristus pada waktu itu banyak yang juga berstatus hamba, ada juga yang berstatus tuan.
Meskipun dunia membedakan status sosial hamba dan tuan ini, ya, tapi Tuhan menganggap semua orang berharga di matanya. Tidak ada bedanya. Ya. Tuhan selalu melihat mereka semua sama. Ya. Sama-sama pribadi yang punya tanggung jawab terhadap pencipta. Penderitaan tidak membebaskan seorang hamba untuk punya sikap hati yang benar terhadap tuannya sebagai tanggung jawabnya kepada Tuhan. Jadi para karyawan harus melihat company-nya, melihat bosnya, melihat atasannya sebagai sesuatu yang mereka harus taati seperti mereka taat kepada Tuhan. Terlepas dari mereka itu jahat atau enggak, tapi Alkitab mengatakan seperti ini. Ini adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Injil tidak pernah memberikan kebebasan terhadap kedagingan manusia untuk bertindak yang menyenangkan dagingnya. Tuhan mengatur semuanya dengan tepat, sesuai dengan apa yang ada di pandangan Tuhan. Mari kita baca kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bayangin saudara. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hamba harus taat kepada tuannya dengan takut dan gentar serta dengan tulus hati, sama seperti mereka taat kepada Kristus. Mirip enggak dengan apa yang kita bahas minggu yang lalu dalam keluarga Allah? Bagaimana seorang istri mesti menundukkan diri kepada suaminya seperti dia tunduk kepada Tuhan. Sama seperti suami mesti mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Persis saudara. Hamba pun mesti mengasihi tuannya, mesti mentaati tuannya, mesti merela melayani tuannya seperti kepada Yesus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, coba lihat di sini, betapa Tuhan itu punya standar. Kalau standar kualitas terhadap suami, istri, dan anak sudah kita bahas minggu yang lalu, ini standar terhadap pekerjaan, standar terhadap profesi kita, apapun profesi saudara hari ini, ataupun kelak saudara punya profesi, apapun juga, ini ada standarnya. Standar profesi yang bukan tergantung orang, saudara. Bukan tergantung bos saudara baik atau enggak, majikan saudara murah hati apa enggak, jahat apa enggak tergantung orang. Satu standar yang tergantung Tuhan, bukan tergantung orang. Makanya Alkitab itu selalu menekankan prinsip kebenaran yang mantap, saudara, yang tidak tergoyangkan satu sama lain. Yang tidak dipengaruhi oleh kegoncangan dunia ini. Tidak dipengaruhi oleh standar-standar dunia ini yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ya.
Dikatakan di sini dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan takut dan gentar, sama seperti mereka taat kepada Kristus. Ada beberapa teman saya berkata, lah bagaimana kalau misalnya majikan kita, bos kita, company kita, menipu kita, jahat terhadap kita. Sekali lagi saudara, sebagai profesional Tuhan, sebagai profesional sorgawi, saudara dan saya tidak tergantung kepada mereka. Nanti kita ngerti kenapa kok tidak tergantung kepada mereka. Karena kehidupan saudara dan saya tergantung kepada Tuhan. Karena itu standar yang mesti dikerjakan adalah standarnya Tuhan. Bukan standar kita, bukan standarnya orang lain. Tapi standarnya Tuhan. Standar sorgawi. Ya. Paulus melarang hamba untuk berontak kepada tuannya dengan alasan apapun. Pada waktu itu seorang hamba berontak kepada tuannya sudah hal yang biasa. Ya. Mungkin sampai hari ini pun juga sudah biasa, kita selalu melihat demo-demo para buruh yang untuk berontak kepada company-nya, berontak kepada atasannya dan sebagainya. Ya. Ada kebiasaan seorang hamba untuk berontak kepada tuannya, karena mereka merasa tertekan dan merasa diperlakukan sewenang-wenang. Tapi bagi standar kekristenan, tidak ada itu. Ini menunjukkan bahwa kita mesti mempraktekkan prinsip kekristenan kita, prinsip kebenaran Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dan dalam keadaan apapun yang paling tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap punya standarnya sendiri. Tidak goyang, saudara. Kita tidak terombang-ambing dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ketaatan hamba Tuhan ini punya kualitas seperti kepada Tuhan. Standar sorga, bukan standar dunia. Supaya apa? Aturan ilahi yang berlaku di sorga, berlaku juga di bumi ini. Ya. Saudara, saya percaya orang-orang yang melakukan aturan sorga, yang melakukan standar sorgawi ini, itu sebabnya saya sebut khotbah pagi ini profesional sorgawi. Orang-orang yang melakukan standar sorgawi ini, dia akan mengalami sistem yang terjadi di sorga, bukan yang di bumi. Ya. Seperti doa kita Bapak kami tadi ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita di bumi seperti di sorga. Wow, dahsyat saudara. Saudara tahu apa bedanya? Kalau sistem duniawi ini berlaku, semuanya serba terbatas. Tapi kalau sistem sorgawi berlaku di dalam profesi saudara, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis saudara, tidak ada yang namanya kata terbatas, saudara. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa dibikin mungkin sama Tuhan. Segala yang tidak bisa dibikin bisa sama Tuhan. Ya. Karena apa? Allah itu ajaib. Sistem sorgawi itu tidak pernah terbatas dengan waktu, ruang, dan apapun juga. Di dalam tangan Tuhan semua bisa dibuat bolak-balik seenak Tuhan, semaunya Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak ada batasan. Unlimited, saudara. Ya. Saya punya banyak kesaksian di dalam pekerjaan saya sebelum saya melayani full time. Saya bisa melihat betapa campur tangan Tuhan itu selalu ada di dalam hal yang sekecil apapun di dalam setiap pekerjaan saya. Ya. Ajaib. Ya. Serba ajaib. Ketaatan yang bukan hanya di hadapan orang, tapi juga di belakangnya. Artinya apa saudara? Tidak perlu diketahui pemimpin kita, tidak perlu diketahui bos kita, manajer kita atau majikan kita, tidak perlu. Kenapa? Karena ketaatan yang seperti ini, ketaatan yang dilakukan dengan hati ini, diketahui oleh siapa? Tuhan, saudara. Bos saudara mungkin tidak tahu.
Tapi Tuhan tahu, amin. Karena dia melihat hati, saudara. Karena itu perhatikan semua yang kita lakukan di dalam dunia ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Segala sikap yang kita tunjukkan itu mesti dengan hati, saudara. Ya. Manusia gampang terkecoh dengan apa yang nampak. Kita bisa bikin lip service, bisa. Pura-pura bisa, munafik juga bisa, saudara. Tapi Tuhan melihat semuanya. Ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara tidak bisa melakukan sesuatu tanpa hati. Karena dia lihat hati kita. Amin. Ya. Nah, hati ini loh yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, dengan segenap hati. Saudara melayani dengan segenap hati. Saudara taat dengan segenap hati. Saudara melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati saudara. Saudara, Tuhan yang mengendorse saudara. Tuhan yang mengkonfirmasi apa yang saudara lakukan itu benar di hadapannya. Dan berlaku sistem surga dalam hidup saudara. Ajaib saudara. Ya. Bukan untuk menyenangkan orang, tapi menyenangkan Tuhan. Bukan sebagai hamba manusia, tapi sebagai hambanya Tuhan. Dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Mungkin ada yang tanya, apakah perbudakan itu kehendak Allah? Sebab pada waktu itu masih ada perbudakan. Mungkin sampai hari ini pun juga masih ada. Apakah itu kehendak Allah? Tidak, jelas tidak. Ya. Tetapi perbudakan itu terjadi diizinkan Allah. Ada orang-orang yang statusnya budak pun percaya Yesus. Dan orang-orang seperti ini pun juga mengalami anugerah dan berkat yang sama. Punya tanggung jawab mentaati Tuhan yang sama. Ya, meskipun mereka nasibnya tidak baik, menjadi budak. Ya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada budak. Amin. Di hadapan Tuhan semuanya anak Tuhan. Semua kekasih Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Tidak ada budak, tidak ada tuan. Tidak ada status sosial. Yang ada status rohani, status spiritual. Ya. Yaitu orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang taat dan yang tidak taat. Hanya itu di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7 kalau saya perhatikan. Hamba yang punya sikap hati benar di hadapan Tuhan ini rela melayani tuannya seperti melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Inilah yang sesungguhnya dikatakan dia adalah hambanya Tuhan. Jadi kelihatannya secara duniawi dia hambanya seseorang. Dia karyawannya perusahaan. Dia anak buahnya manajer ini, anak buahnya bos ini dan sebagainya. Di dalam dunia kelihatannya dia sebagai bawahan suatu organisasi, satu company, satu manajer atau satu direktur. Tetapi sesungguhnya dia adalah hambanya Tuhan. Bawahannya Tuhan. Saudara. Kalau bawahannya Tuhan, yang bertanggung jawab atas dia siapa? Tuhan. Orang-orang atasan saudara tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu apapun terhadap diri kita, kecuali diizinkan Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja dengan hati seperti kepada Tuhan, juga mengalami aniaya. Mengalami tekanan, mengalami banyak cobaan, banyak masalah di dalam pekerjaannya. Tapi percaya, it's not the end of the world. Bukan akhir dari semuanya. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Amin. Kita nggak perlu galau, saudara. Kita menghadapi semua dengan tenang. Ya. Kelihatannya kita di bumi ini berurusan dengan manusia.
dengan bos, dengan manajer, dengan majikan kita, dengan company di atas kita. Kelihatannya itu semua kita berurusan dengan manusia, tapi sesungguhnya kita sedang berurusan dengan Tuhan. Karena hati kita mentaati Tuhan. Motivasi kita bekerja menyenangkan Tuhan. Kita rela melayani karena kita melayani seperti melayani Tuhan, bukan melayani orang. Saudara, melayani orang di dunia ini memang banyak mengecewakan. Tapi saya percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tahu persis kebutuhan kita, dan dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan berarti kita nggak ada masalah loh saudara. Kita punya masalah. Tapi di tengah-tengah masalah itu, tangan Tuhan ikut campur. Dan kita bisa melihat, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Ya, luar biasa Tuhan itu. Kelihatannya kita menerima upah dari manusia. Dari manajer kita, dari bos kita, dari majikan kita, dari company di mana kita kerja, bisnis di mana kita menjadi kontraktor dan sebagainya. Kelihatannya, secara kasat mata kita bisa melihat itu kita terima dari manusia, dari orang. Tapi sesungguhnya upah saudara terima dari Tuhan. Diberikan melalui orang-orang itu. Jadi kita mesti bersyukur saudara terhadap apapun yang saudara terima. Syukuri, terima sedikit, syukuri. Terima besar, syukuri. Dengan hati yang sama, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Berkat Tuhan itu tidak selalu bisa diukur dengan materi. Kalau kita cuma mengukur berkat Tuhan itu dengan materi, kita pasti akan menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Paling sempit. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu, materi itu sebagian dari berkat Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Kebaikan hati yang orang berikan kepada saudara itu berkat Tuhan. Kesempatan kerja yang diterima oleh saudara itu berkat Tuhan. Kesehatan sehingga saudara bisa bekerja itu berkat Tuhan. Tidak bisa dihitung dengan materi. Materi cuma sebagian kecil. Saya ulangi, sebagian kecil dari berkat Tuhan. Ada lebih besar lagi berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sementara orang lain cari pekerjaan, saudara punya pekerjaan yang baik. Sementara orang lain tidak punya keluarga, saudara punya keluarga yang baik. Sementara orang lain tidak menomorsatukan Tuhan, saudara mengutamakan Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Ya. Kolose 3, ayat yang ke-23 dan 24. Salah satu ayat favorit saya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara, ternyata keselamatan itu kan anugerah. Tapi pekerjaan, profesi ini Tuhan bicara tentang apa? Upah saudara. Artinya kalau saudara tidak lakukan, saudara nggak dapat upahnya. Beda dengan keselamatan, you do nothing, tetapi Tuhan memberikannya. Karena as a gift, pemberian. Bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Bukan karena kita deserve untuk menerimanya, tidak. Tetapi karena kasih karunia, Tuhan kasih kepada kita. Tapi beda dengan profesi ini, beda dengan pekerjaan kita ini. Di bagian lain Alkitab mengatakan kalau kamu nggak mau kerja kamu jangan makan katanya. Jadi Tuhan mau supaya kita rajin saudara. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma jadi orang Kristen yang baik tapi jadi pekerja yang baik. Jadi profesional yang baik. Tingkatkan skill saudara sebesar mungkin, semaksimal mungkin.
Tingkatkan energi saudara, semangat kerja saudara sebesar mungkin. Tuhan berkata kalau orang minta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita itu punya standar lebih daripada dunia ini. Kalau saudara masih cuma bisa kerja seperti orang dunia ini belum cukup saudara. Saudara harus bisa kerja lebih daripada apa yang orang dunia ini bisa kerjakan. Sehingga orang bisa melihat bedanya. Nangkep ya saudara ya. Saudara sebagai pekerja Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kerja beda dengan orang dunia ini. Motivasinya beda, cara kerjanya beda, sistem kerjanya beda, wawasan kerjanya beda, semuanya harus berbeda. Kenapa? Karena saudara anak buahnya Tuhan. Amin. Oh dahsyat saudara. Orang pasti akan melihat perbedaan itu. Sama seperti Yusuf ketika dia di Mesir. Ada banyak orang pintar di Mesir. Tapi kenapa Yusuf bisa jadi orang top di Mesir? Yang asalnya budak, jadi orang top di Mesir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Amin. Orang bisa lihat perbedaannya ketika Tuhan menyertai saudara. Mungkin kelihatannya apa yang saudara kerjakan sederhana. Tapi beda saudara. Beda sekali. Ketika saya masih jadi kontraktor di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum kalau di Indonesia itu kalau kontraktor nggak nyolong itu bukan kontraktor katanya saudara. Kontraktor goblok katanya saudara. Kalau kontraktor nggak nyolong itu kontraktor goblok. Nah saya bilang sama teman-teman saya ketika saya bekerja, saya bilang kita tuh nggak perlu nyolong aja sudah untung kok. Kenapa kita mesti nyolong? Artinya apa saudara? Kalau kita masih mau nyolong, artinya kita tuh merendahkan diri kita sendiri. Ya. Kita ini layak disebut kontraktor apa enggak? Saya bilang. Ternyata bukan, kita ini bukan kontraktor kalau kita masih mau nyolong. Kita ini maling saya bilang. Saya terus terang ngomong. Karena orang Surabaya itu kalau ngomong belak-belakan saudara ya. Jadi kalau memang kita ini kontraktor, ya kita kerjakan sesuai dengan kontrak kita. Kalau memang tidak perlu nyolong, buat apa mesti nyolong? Karena itu bukan hal yang benar saya bilang. Standar dalam kerja kita, itu yang membedakan pekerjaan saudara dengan orang lain. Amin. Ya. Sikap hati orang percaya yang bekerja atau melayani seperti Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia. Bos saya enggak tahu kalau saya enggak nyolong. Pimpro saya enggak tahu kalau saya enggak nyolong. Tapi saya percaya Tuhan memperhitungkannya. Amin. Tuhan mengendorse pekerjaan saudara. Tuhan memberikan bagian kita sebagai upah. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan kita dan kita hambanya. Kalau Tuhan dunia ini, bos di dunia ini sering salah bayar. Termasuk sering kurang bayar, kira-kira gitu ya. Tapi saya percaya, bos kita di surga tidak pernah kurang bayar, saudara. Malah kelebihan bayar. Amin. Dia berikan dengan berlimpah, saudara. Ya. Semua hikmat dalam bekerja, termasuk sukses saudara, dan promosi saudara, datangnya pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara bekerja dengan Tuhan. Ya. Saudara jangan pernah khawatir kalau saudara tidak dipromosikan oleh
pimpinan saudara atau bos saudara. Tapi ketika sudah dipromosikan oleh Tuhan, lihat apa yang akan terjadi. Ya. Dari budak jadi Perdana Menteri, saudara. Seperti Yusuf di Mesir. Ya, luar biasa. Dalam tugas sehari-hari kita berlaku sistem ilahi. Ya. Dan tidak heran orang-orang yang bekerja dengan hati untuk Tuhan ini, dia pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Ajaib, saudara. Selalu terjadi keajaiban. Ya. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan ini, luar biasa. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu tidak penting. Tetapi tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan itu penting. Biar pekerjaan yang paling sederhana sekalipun, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, saudara akan sukses luar biasa. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Saudara pastikan diri saudara diurapi oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara bekerja seperti Yusuf di Mesir, diurapi oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi orang top di Mesir. Jangan pernah malu, jangan pernah takut dijadikan orang top sama Tuhan. Karena memang itu rencana Tuhan. Aku membuat kamu jadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Itu rencana Tuhan. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah takut kalau sudah dibawa naik sama Tuhan. Jangan pernah takut. Sebagai orang yang diurapi Tuhan, seperti Kores. Kores ini satu bani, satu suku di bangsa Israel. Yang tangan kanannya kupegang, kata Tuhan. Pastikan tangan kanan sudah dipegang oleh Tuhan. Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Wow. Supaya orang-orang yang melawan Kores tunduk kepada kehendaknya. Tuhan akan melucuti raja-raja supaya kekuasaan tertinggi yang menghalangi perjuangannya tunduk pada kekuasaan Tuhan. Saya percaya ketika saudara bertanggung jawab kepada Tuhan, ketika motivasi dan hati saudara dihadapkan kepada Tuhan, dihubungkan kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas pekerjaan saudara. Ya. Segala penghalang akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang tertutup di depannya. Dan membuka pintu-pintu gerbang kemenangannya dalam kehidupan saudara. Luar biasa. Ya. Saudara bisa melihat betapa pekerjaan saudara kelihatannya apa yang saudara lakukan biasa-biasa saja. Tapi ternyata diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena sikap hati kita benar. Banyak orang melakukan yang benar tapi dengan sikap hati yang tidak benar. Bahaya ini saudara. Tapi jaga hati kita. Kalau kita bisa menjaga mulut kita dari memasukkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk tubuh kita, maka saya percaya kita pun juga bisa jaga hati kita. Supaya kita bisa punya sikap hati yang benar kepada Tuhan. Dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu, dalam melayani Dia.
Dikatakan Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang tertutup. Tuhan akan membuka pintu-pintu gerbang kemenangannya. Tuhan berjalan di depan kita dan meratakan gunung-gunung persoalan kita. Wow, dahsyat saudara. Tuhan memecahkan pintu-pintu tembaga, pintu-pintu kesulitan yang sulit ditembus dan mematahkan palang-palang besinya. Saudara, di hadapan Tuhan itu semua nggak ada yang mustahil, saudara. Semua yang nggak bisa dijadikan bisa sama Tuhan. Saya sudah ngalamin sendiri. Ya. Tuhan memberikan harta benda terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara perhatikan ini. Ternyata di dalam hidup saudara ada harta benda yang terpendam dan ada harta kekayaan yang tersembunyi. Siapa yang bisa menggali yang terpendam ini? Kita enggak. Sejauh mana kebisaan kita menggali yang terpendam ini? Wong pengetahuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas. Saudara, perhatikan. Kalau bukan Tuhan yang membuka yang terpendam ini, yang menggali, gak bakal kita bisa ketemu. Kalau bukan Tuhan yang membuka harta kekayaan yang tersembunyi ini, gak bakal kita bisa ketemu. Semua usaha kita terbatas, tapi Tuhan bisa melakukan yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Ya. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang bisa dipercaya, Dia Allah yang bertanggung jawab, memenuhi segala kebutuhan kita di dalam ketaatan kita kepada Dia. Jaga sikap hati kita. Yang kedua, Allah itu tidak memandang muka dan membalas kebaikan yang kita lakukan. Itu Tuhan. Saudara jangan pernah khawatir ketika orang tidak menghargai kebaikan saudara. Tapi Tuhan pasti membalas kebaikan kita. Ya. Kita sering mendengar peribahasa, apa yang ditabur itu yang dituai. Artinya kalau kita berbuat baik kepada seseorang, nanti orang itu atau orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Tapi yang dikatakan Alkitab menarik. Mari kita baca ayat yang ke-8. Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Tidak peduli kita ini hamba atau orang merdeka atau tuan, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, kepada sesama kita melakukan kepada orang yang kelihatan. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan yang membalas kebaikan kita. Luar biasa ya. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang kelihatan, tapi kita menerima balasannya dari Tuhan yang tidak kelihatan. Dahsyat saudara. Ya. Kadang-kadang ketidakadilan di dunia ini membuat orang apatis atau capek atau lelah berbuat baik. Karena sering terjadi kebaikan yang dilakukan dibalas dengan kejahatan. Saya pernah mendengar seorang menceritakan pada saya, teman saya menceritakan, ada orang yang butuh uang, dibantu, dikasih utang. Janjinya 1 bulan bayar, kasih utang tanpa bunga, saudara. 1 bulan sudah waktunya ditagih. Yang utang malah yang marah-marah kepada yang ngutangi, saudara. Bayangin deh. Ini dia bilang, saya ini nagih uang saya sendiri yang tak utangin kepada kamu. Lah kok kamu bisa lebih marah daripada saya, katanya. Lucu enggak saudara? Demikian seterusnya, setiap kali ditagih dia marah-marah. Makin ditagih makin marah. Sampai teman saya bilang, aduh saya nagihnya seperti saya tuh jadi pengemis, katanya. Saya mengemis uang saya sendiri, katanya saudara. Sampai akhirnya dia berkata gini, udah saya kapok dah. Lain kali saya gak mau bantu orang seperti ini lagi, katanya. Saudara bayangin ya. Banyak orang yang akhirnya berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena dikecewakan sama orang. Saudara. Tapi ingat prinsip ini. Saudara berbuat baik kepada orang yang kelihatan.
Tapi saudara menerima balasannya dari Tuhan yang tidak kelihatan. Dahsyat saudara. Jadi jangan pernah saudara takut untuk berbuat baik. Ketika saudara melakukan suatu kebaikan, saudara jangan pernah berpikir orang itu bakalnya membalas saudara apa enggak, membalas kebaikan saudara apa enggak. Ya. Saya belajar untuk kalau saya memberikan sesuatu kepada seseorang, saya nggak pernah berpikir itu untuk kembali, saudara. Kenapa? Karena ketika saya berharap, saya pasti akan kecewa. Amin. Jadi kalau saudara memberikan uang kepada seseorang, misal dia hutang, ngomongnya hutang dan sebagainya, anggap aja saudara kasih. Gak usah berharap kembali, saudara. Supaya apa? Saudara gak kecewa. Kenapa? Karena manusia memang mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia selalu tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh capek berbuat baik. Sebab kita diselamatkan Tuhan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup yang diselamatkan adalah hidup untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada Tuhan pencipta, dan berbuat baik kepada sesama kita. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam perumpamaan penabur ini, sepenabur menaburkan benih yang sama. Tapi jatuh di tanah yang berbeda. Hasilnya beda. Yang dibutuhkan supaya bisa menghasilkan hasil yang baik itu tanah yang baik. Yang setelah mendengar firman, mengerti lalu melakukannya dengan ketaatan. Tuhan sendiri akan menumbuhkan benih firman itu sehingga menghasilkan 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Itu Tuhan. Bukan urusan kita. Ya. Nah, apa yang menjadi urusan kita? Tanah hati yang baik. Ini yang jadi urusan kita. Ketika tanah hati kita baik, artinya kita siap menerima upah dari Tuhan 100 kali lipat. Amin. Makin baik, makin besar upahnya kita dari Tuhan. Ya. Tidak ada hari yang boleh kita lewati tanpa berbuat baik. Efesus 6 ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Ini Tuhan, saudara. Allah tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Tuhan mau supaya hamba Tuhan punya sikap hati yang benar terhadap tuannya. Demikian juga sikap Tuhan punya sikap hati yang benar terhadap hambanya. Tuhan tidak boleh mengancam hambanya supaya hidup mereka tidak tertekan. Mereka harus diperlakukan dengan baik. Pada zaman itu, setiap tahun ke-7, yaitu tahun Yobel, para budak ini diizinkan untuk bebas. Disilahkan untuk bebas, boleh meninggalkan tuannya, atau boleh tetap memilih tetap menjadi budaknya. Itu terserah. Biarpun mereka statusnya budak, tapi mereka tetap anggota tubuh Kristus yang diterima dengan sama berharganya, sama levelnya di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Saya percaya saudara, meskipun saudara melakukan kebaikan tanpa ingin dibalas, tapi kalau motivasi kita mentaati dan menyenangkan hati Tuhan, maka saudara pasti akan mendapat kebaikan yang berlimpah dan berlipat kali ganda.